Bimbel Quran Rubaiyat berawal dari keprihatinan kita terhadap 120 juta penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kami sajikan belajar membaca Al-Quran dari nol, kemudian mahir membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran dalam kelas privat, dan kemudian eksklusif satu hari bisa membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat Indonesia tertolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan kami Bimbel Quran Rubaiyat. Insya Allah belajar Al-Quran menjadi lebih mudah. Bagaimana kabar-kabar sahabat Al-Quran semuanya? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya kesehatan. Karena di saat kali ini, di masa pandemi saat ini, kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita semuanya. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala mari kita senantiasa haturkan agar Allah senantiasa melimpahkan kepada kita karunia kenikmatan tersebut, khususnya kesehatan. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kenapa kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingat kembali, beliau Allah telah menjamin kepada kita bahwa Al-Quran ini di dalamnya ada obat dari segala penyakit. Maka dari itu, dengan keimanan dan kemantapan kita kepada Allah, kita berharap, kita memohon kepada Allah dengan Al-Quran memberikan obat kepada kita, kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin yang saat ini diuji oleh Allah berupa sakit virus corona yang entah sampai kapan kita tidak tahu. Allah akan memberikan kesembuhan, hilangnya wabah COVID ini. Oke. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca Al-Quran, sering kita mendapati banyak sekali bacaan-bacaan yang perlu kita luruskan, ya. Bahkan fenomena yang terjadi sekarang ini, ketika kita salat berjamaah, masih ada, meskipun tidak banyak, bacaan-bacaan imam kita masih ada yang kurang. Nah, ini perlu menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa memperbaiki bacaan-bacaan. Pada kesempatan kali ini, sahabat Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan mengupas beberapa bacaan-bacaan yang perlu kita perbaiki, ya, dalam kesempatan kali ini. Perlu kita ketahui bersama sahabat Quran, kita sharing dalam kesempatan kali ini. Manakala apa yang kami sampaikan masih ada kekurangan, tentunya kami sangat berlapang dada untuk menerima masukan dari sahabat Al-Quran semuanya untuk perbaikan bacaan Al-Quran kita semuanya, khususnya saya secara pribadi. Pada kesempatan kali ini, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, kita akan mengupas beberapa ayat, ya, dari yang sering kita dengar, yang sering kita baca dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam sholat kita. Kita akan mencoba mengupas beberapa ayat dari surah Al-Fatihah, insya Allah pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, mari kita baca suratul Fatihah secara bersama-sama. Terus kemudian nanti kita kupas bersama-sama pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih seperti itu bacaan Al-Quran, bacaan suratul Fatihah. Mari kita kupas satu persatu, ayat demi ayat dalam surah Al-Fatihah ini. Ya. Ayat yang pertama, basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang sering masih kita dapati dalam pembelajaran TPA ataupun dalam bacaan imam ketika salat, ya, basmalah, ya. Contoh yang perlu kita perbaiki, contoh yang masih kurang, ya, membaca basmalah dengan tersaktah atau terjeda, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah contoh yang perlu kita perbaiki. Nah, konsep atau prinsip ketika kita membaca Al-Quran adalah mengalir, ya, tartil, mengalir, ya. Satu tarikan nafas. Contohnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Satu tarikan nafas, tidak terpotong-potong. Nah, dalam ayat yang pertama, suratul Fatihah, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ingat-ingat ketika melafalkan huruf yang sukun, ada aliran nafasnya karena sifatnya adalah hams, ya, seperti itu. Terus kemudian huruf ha, ya, huruf ha makhrajnya adalah di tengah, ringan, ya. Bismillahirrahman, ya, masih mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi ada di contoh yang keliru, yang kurang tepat, yang perlu perbaikan ketika mengucapkan ha yang sukun itu terhenti atau tersakdah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perlu kita latih kembali agar huruf-huruf sakniyah itu bukan huruf mati atau mandek atau berhenti, tetapi mengalir, sifatnya disempurnakan. Oke, itu yang pertama, ayat yang pertama. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, sekali lagi prinsip dalam membaca Al-Quran adalah mengalir, ya. Hindari sakdah. Ketika kita belajar, it's okay, nggak masalah. Tetapi kemudian ketika kita sudah mengetahui, mari kita belajar satu tarikan nafas untuk satu ayat yang kita baca. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan dalam surah Al-Fatihah, ayat yang pertama, bacaan basmalah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kemudian pesan kami, mari kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.